Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama memeriksa diri kita di dalam pendadaran online. Mari sebelum kita akan memeriksa diri kita akan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bila hari ini Engkau menyertai kami. Hari ini Engkau memberkati kami. Hari ini Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Hingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk berefleksi atas setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Menuju Sakramen Perjamuan Kudus tanggal 4 Agustus di ibadah pagi dan 11 Agustus di ibadah sore. Mampukan kami untuk memeriksa diri kami, kesungguhan kami mengikut Engkau, dan tekad kami hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan mendasarinya di dalam sabda firman-Mu. Firman-Lah kami siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus tolonglah kami, biarlah kami boleh mengerti, dan sabda-Mu ini boleh menuntun kami di dalam refleksi kami hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mendasarkan pendadaran dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah mengucap syukurkah hari ini? Jika sudah, saya berikan waktu untuk Bapak Ibu sesaat untuk melihat dan mendata berkat Tuhan apa di hari ini yang panjenengan syukuri. Berkat Tuhan apa hari ini yang panjenengan syukuri. Dipersilahkan untuk menghitung terlebih dahulu. Sudah? Ya, saya bisa menebak apa jawaban Bapak Ibu. Pertama, Tuhan beri kekuatan. Kedua, Tuhan beri kesehatan. Yang ketiga, Tuhan beri nafas hidup. Benar tidak tebakan saya? Ya, itu jawaban yang seringkali muncul ketika seseorang bertanya, Tuhan memberkati apa hari ini? Atau bersyukur atas apa engkau hari ini? Gitu ya. Tetapi, kalau saya bertanya, atau 3 jawaban ini tadi saya kecualikan untuk panjenengan jawab, kira-kira mau menjawab apa? Pasti akan mengalami kesulitan, karena kita sebenarnya tidak terbiasa untuk melihat berkat Tuhan secara detail. Misalkan, pulang kerja, ada anak, ada istri, suami yang tersenyum kepada kita, kemudian menyapa dengan kata-kata yang halus. Mungkin itu tidak terhitung dalam berkat Tuhan yang kita syukuri hari ini. Tetapi, hal-hal kecil seperti itu juga berkat Tuhan. Dan mengucap syukur itu besar sekali kasihannya, besar sekali maknanya, besar sekali kekuatannya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 6 yang kita baca tadi, ini adalah bagian dari perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi, ada seorang anak kecil yang waktu itu mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Kemudian ia memberikannya kepada Yesus dan para muridnya. Ketika Yesus mengambil itu, ia tidak serta-merta membagikan kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Tetapi, Yesus mengucap syukur terlebih dahulu. Ayat yang 11 dikatakan tadi, ia mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya.
Jadi sebelum dibagikan berkat itu, Yesus pun mensyukuri berkat itu. Walaupun secara logika kemanusiaan tidaklah mungkin dan tidak cukup 5 roti dan 2 ikan dibuat untuk memberi makan orang sebanyak itu. Tetapi karena Yesus mengucap syukur ini, semuanya menjadi kebahagiaan. Dalam hidup kita saat ini, mengucap syukur harusnya sudah menjadi sebuah kemestian, sudah menjadi sebuah keharusan. Sama-sama makan nasi anget, tempe goreng, dan sambal bawang begitu ya. Dimakan dengan ucapan syukur dan tidak, itu sudah beda rasanya. Maka ucap syukur itu menjadi penting karena itu besar kekuatannya. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan berkati, selamat menghitung berkat Tuhan sehari-hari, setiap waktu, dan menikmatinya setiap saat. Sebelum kita akan membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu pada hari ini. Engkau memperkenankan kami dan mengingatkan kami untuk senantiasa mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu terlampau indah, berkat-berkat-Mu terlampau manis, sehingga kadang kami pun alami kesulitan untuk melihat berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami dan berikan kami kepekaan senantiasa, biarlah kami boleh senantiasa mensyukuri hari-hari pemberian-Mu, mensyukuri penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan persiapkan diri kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami, dan perbarui tekad kami untuk hidup dalam pertobatan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 dalam ibadah pagi maupun hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dalam ibadah sore, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Juga mengingatkan kepada kita akan kedudukan kita sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, mengingatkan kita juga akan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Sebelum kita akan menerimanya, kita akan menguji diri kita, refleksi atas keadaan diri kita sekarang ini, dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ini. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Dipersilahkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ini adalah kesanggupan kami yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kami bukanlah manusia yang sempurna, yang bisa luput dari dosa dan kesalahan. Kami jauh dari sempurna. Oleh karenanya,
Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dan hari ini kami bertekad akan senantiasa memperbarui diri dan bertekad untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan kami. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bisa hidup di dalam kekudusan dan kesucian kami, jauhkan dari segala macam godaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dan ini sembahyang kami kepadamu, ini bakti kami kepadamu. Kami haturkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.